Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bitaqwa haitsu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'al hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan di muqaddimah khatib berkhutbah untuk berwasiat kepada pribadi khatib sendiri dan mengajak jenengan semuanya yang dimuliakan oleh Allah agar terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan kita berusaha melaksanakan dan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sesungguhnya Islam datang dengan membawa kebaikan. Islam mengajarkan umatnya untuk punya sifat kasih dan sayang. Bahkan Islam memotivasi untuk senantiasa pemeluknya berlaku adil kepada siapapun. Banyak ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang memerintahkan untuk itu, untuk berbuat baik, tidak hanya hasan tapi ihsan, untuk senantiasa juga berlaku adil. Sampai sering kita mendengar tatkala di mimbar-mimbar Jumat khatib membawakan ayat An-Nahl 90 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli wal ihsan, memerintahkan untuk bersikap adil dan suka berbuat baik, bahkan membantu keluarga dekat, dan berusaha. Islam itu mengajarkan melarang perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Semua itu sebagai pengajaran agar senantiasa kalian bisa mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita lihat ayat yang mulia ini, perintah untuk berbuat adil, perintah untuk berbuat kebaikan, tidak hanya khusus untuk muslim kepada muslim yang sama, tapi sifatnya umum kepada siapapun. Seorang muslim diajarkan untuk berlaku adil dan berbuat baik, apapun kebaikan itu. Makanya dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah menyebutkan ar-rahimun yarhahumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun, orang-orang yang punya sifat penyayang dan pengasih, yarhahumur rahman, mereka akan disayangi, dicintai
oleh Ar-Rahman, Allah Jalla wa Ala. Lalu kemudian Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini. Niscaya rahamkum man fis sama, zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lihatlah hadis yang mulia ini. Kita umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk berbuat baik dan sayang kepada sesama muslim, tapi kepada seluruh manusia. Tidak hanya kepada manusia, Islam mengajarkan agar kita sayang juga dengan hewan, tumbuh-tumbuhan dan siapapun yang mereka di atas muka bumi ini. Sehingga kalau kita lihat ini, ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang sifatnya universal, yang sering kita sebut dengan rahmatan lil alamin, yaitu rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya kepada sesama muslim, tapi kepada non muslim pun seperti itu. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Oleh karena itulah, di antara kebaikan Islam, Islam mengajarkan sikap moderat dan juga toleran. Perilaku Islam mengajarkan kita punya sifat wasaton, pertengahan. Artinya tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem ke kiri, tidak bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan, tapi lurus ala siratim mustaqim, dan mengajarkan sikap tasamuh, sikap toleran dalam segi kehidupan mereka ketika berada di atas muka bumi ini. Bahkan dalam Islam tidak boleh memaksa orang untuk memeluk agama, karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk bisa memeluk agama. Maka kita gak boleh mengganggu agama orang lain dan memaksa orang lain untuk memeluk agama kita. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Cuma kadang sikap yang sering kita sebut dengan toleran sampai pada taraf kebablasan, sehingga sampai melakukan hal-hal yang justru itu bertentangan dengan sikap toleran, sikap tasamuh. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah. Mari kita coba di antara ayat-ayat Al-Quran, kita renungkan apa yang Allah inginkan untuk kita fahami dari ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa, lam fisama laha wallahu samiun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingkar kepada tauhid, ma'ubida li ghairillah, sesembahan selain Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada bukhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jamaah, lihat dalam ayat yang mulia ini, Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan ya dalam beragama. Maka tidak boleh siapapun orangnya memaksa agama orang lain untuk bisa masuk ke dalam agama tersebut. Tidak boleh kita memaksa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan kemudian dikatakan semua agama sama. Kita nggak boleh memaksa orang lain untuk ikut agama kita, karena nggak ada paksaan. Tapi juga jangan dikatakan semua agama sama. Tidak. Semua agama dan agama yang ada tidak sama, karena Tuhannya berbeda, yang disembah berbeda. Silakan mereka meyakini agama mereka dengan keyakinan mereka, tapi kita meyakini agama kita dengan akidah kita. Jangan kita campur adukkan antara akidah kita, keyakinan kita kok sama dengan mereka. Tidak bisa. Apalagi di momen-momen yang seperti hari-hari besar kaum selain umat Islam. Silakan mereka merayakan, silakan mereka berusaha untuk bersenang-senang,
Tapi jangan dikatakan semua agama sama, Tuhan kita sama, tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ayat tadi mengatakan qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, telah jelas antara yang benar dan yang sesat. Maka dalam agama kita telah dijelaskan kebenaran itu ada. Bahkan wa may yabtaghi ghairal islami dina falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita renungkan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kafirun, dan ini menarik. Yang mana ini pokok hal yang perlu untuk kita pahami tentang keimanan dan kekufuran. Tidak sama antara beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada makhluk. Kita umat Islam punya akidah, Rabb kita adalah Allah, Tuhan yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi berbeda dengan agama-agama yang lain yang disembah bukan Allah, bahkan mereka mengangkat anak, katanya Allah punya anak. Ini sebuah kekufuran yang sangat jelas. Bahkan kita diajarkan ketika dalam surat Al-Kafirun, apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah, untukmu agamamu, untukku lah agamaku. Mari kita lihat bagaimana ulama tafsir menjelaskan jamaah. Di antaranya apa? Di antara sebab turunnya ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Karena kejahilan orang-orang Quraisy. Waktu itu karena dakwah Nabi mulai menyebar, maka orang-orang Quraisy menawarkan kepada Nabi, "Hei Muhammad, gimana kalau seandainya 1 tahun kamu beribadah kepada Tuhan saya? Nanti gantian, setahun berikutnya kami akan ibadah dengan Tuhan kamu." Enak kan? Toleransi kan ini? Subhanallah. Maka turunlah ayat ini jamaah. Kenapa tidak bisa? Karena yang disembah orang-orang Quraisy bukan Allah, tapi yang disembah Nabi Muhammad adalah Allah yang esa. Dan itulah semua misi dakwah Nabi. Semua Nabi mengatakan, ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja yang esa, tidak ada sesembahan yang hak selainnya. Maka akidah umat Islam adalah meyakini selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka apakah sama orang yang menyembah Allah dengan yang menyembah yang batil? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap toleransi ketika kita berbicara masalah ini harus ada batasnya. Tidak kemudian kita ikut-ikutan bersama mereka, menyembah Tuhan mereka, ikut merayakan perayaan mereka, bahkan meramaikan dan menyemarakkan acara mereka. Itu masalah agama, ritual ibadah mereka. Yang kita punya identitas Islam ini yang sangat mulia. Maka disinilah perlu untuk kita terus menjelaskan dan memahami surat Al-Kafirun, sehingga muncul kemudian lakum dinukum waliyadin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Islam tidak melarang kita berbuat adil kepada non muslim. Bahkan kita diajarkan untuk berbuat adil kepada siapapun. Tapi kalau masalah akidah, masalah keyakinan tentu berbeda. Keyakinanmu monggo dengan Anda, tapi keyakinan saya maka tetap dengan akidah saya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, kata Allah, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ayat yang mulia ini menunjukkan kita enggak dilarang berbuat baik kepada non muslim. Bahkan kita diperintahkan untuk adil. Ini jamaah. Bahkan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Tapi dalam masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah ritual, hari raya juga, lakum dinukum waliyadin. Jangan kemudian dengan kata-kata toleransi
kemudian kita sampai mengiyakan, membenarkan, bahkan mengakui Tuhan selain Allah untuk disembah. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, di hadis yang di khutbah pertama tadi kita menyebutkan ar-rahimun yarhahumur rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh ar-rahman, yaitu Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini sebuah hadis yang sangat indah, yang sangat mulia. Maka jamaah, kepada siapapun kita berbuat baik, kita akan mendapatkan balasan itu. Jangan kemudian tatkala kita berbuat baik milik orang muslim saja, jangan. Kalau ada tetangga kita sakit, kita jenguk, kita bawakan hadiah, kita doakan. Bahkan Nabi SAW punya tetangga Yahudi, dan waktu itu anak muda sakit, dijenguk oleh Nabi SAW. Bahkan para sahabat itu tatkala menyembelih kambing, karena dia punya kelebihan kambing, saat menyembelih selesai, dia bertanya kepada pembantunya, apakah tetangga kita Yahudi sudah kamu kasih? Ada hak tetangga jamaah, ada hak tetangga yang perlu kita jaga. Maka untuk masalah yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan menyia-nyiakan kita. Termasuk tatkala kita melihat orang yang jatuh, orang yang kecelakaan, kita tolong siapapun dia. Jangan ditanya dulu apa agamamu, tidak. Berbuat baik kepada siapapun, Allah akan mencatat kebaikan itu. Inilah aturan Islam dan ajaran Islam. Tetapi ketika masalah akidah, masalah keyakinan, ritual ibadah, inilah penting kita tegakkan. Lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan, dan kita mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah dengan bimbingan yang terus di atas kebaikan, agar kita bangga dan kita semakin yakin Rabb kita adalah Allah yang hak. Nabi kita Muhammad SAW diutus di akhir zaman. Siapa saja yang tidak beriman kepadanya akan terancam dengan kecelakaan. Nabi SAW pernah mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah mendengar dari umat ini Yahudi maupun Nasrani kemudian dia enggak beriman kepadaku dan meninggal di atas itu, maka dia terancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah terus memberikan keistiqomahan, keimanan kepada kita hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian menjemput kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.